Kebijakan Keuangan dan Bisnis Mikro Syariah. Dan alhamdulillah, hari ini kita memasuki forum yang kelima. Untuk itu, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sambutan dari KNEKS yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bagus Aryo. Saya persilakan. Terima kasih, Kang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Pinbook. Dan tidak terasa kita telah melaksanakan SMBF ini, Syariah Micro Business Forum ini yang kelima kalinya. Jadi cukup panjang juga, sudah yang kelima kalinya. Dan ini merupakan dari pergulatan pemikiran yang cukup panjang dari kita, diskusi-diskusi kita, sehingga kita bisa kemudian menghadirkan forum ini di mana kita bisa membahas hal-hal yang penting dan krusial bagi pengembangan KSPPS dan BMT ke depannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kehadiran Prof. Ruli sebagai Sekretaris Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM. Terima kasih Prof. Ruli. Kemudian juga kepada pembicara, Pak Tongan Lumbang Tobing dari OJK, kemudian Pak Agus Santoso dari Kemenkop, Kang Maman Tirta, praktisi IT Koperasi, Pak Dr. Ahmad Subagio, teman baik saya, dan tidak lupa yang pasti adalah hostnya adalah Pak Aslihan sebagai Ketua Pinbook dan rekan-rekan jajaran dari Pinbook semua, Bapak Ibu dari Dinas Koperasi dan juga teman-teman Pinbook dan juga yang pasti gerakan BMT sendiri dan teman-teman dari BMT dan KSPPS. Perkenankan di bulan Syawal ini kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima selama yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Kami di KNKS ini akan menjelaskan sedikit bahwa kita merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang akan menjadikan kami sebagai katalisator dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Diketuai oleh Bapak Presiden, Ketua Harian oleh Bapak Wakil Presiden, Sekretarisnya adalah Bu Menteri Keuangan, kemudian ada manajemen eksekutif, saya masuk ke dalam manajemen eksekutif ini, kemudian ada anggota ini mulai dari Kemenko Perekonomian, Kemenkop, Kemenku, kemudian Kemenak, OJK, BI, Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kadin, MUI, dan sebagainya. Tugas kami ada 4, KNKS ini adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keempat tugasnya adalah pertama, pengembangan industri produk halal, yang kedua, pengembangan industri keuangan syariah, yang ketiga, pengembangan dana sosial syariah, disinilah masuk keuangan mikro syariah, koperasi, KSPPS, BMT, yang keempat adalah pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Kami melihat bahwa inilah momen yang sangat tepat untuk kita mendiskusikan dan juga sedang hangat di media massa terkait dengan shadow banking. Ada yang mengatakan juga ini pseudo kooperatif, koperasi palsu yang menjalankannya. Ditambah pada 9 Juni yang lalu ada statement dari PPATK yang mengatakan bahwa berdasarkan dari report mereka di sectoral risk assessment ada 67.891 KSP, KSPPS, USP, dan USPPS. Menurut mereka ada 67.000, tapi hanya 501 koperasi yang menyampaikan laporan. Hanya 501 dari 67.000. Dan ada 297 laporan transaksi mencurigakan. Kemudian ada lagi 2.451 laporan transaksi keuangan tunai. Nah, menurut PPATK ini disinyalir adanya pencucian uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan label koperasi dan sebagainya. Kami melihat bahwa ini momen yang tepat, kita harus meng-underlying fungsi pengawasan. Mudah-mudahan dengan diskusi ini timbul ide-ide yang konstruktif, bagaimana kita bisa meningkatkan lagi pengawasan dan memperbaiki kondisi yang sudah ada. Diharapkan nanti BMT
atau KSPPS yang kita banggakan dan kita cintai ini dapat berkembang lebih baik lagi dan sustainabilitasnya dapat terjaga lebih baik lagi. Saya juga mohon izin ke Prof. Ruli dan Pak Agus Santoso. Insya Allah kita ingin follow up lagi, kita ingin diskusi lagi antara KNKS dengan Kemenkop dan juga dengan Pak Tongan Lumban Tobing dari OJK. Kami juga ingin follow up lagi, Pak, ingin diskusi dengan Bapak. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus Aryo yang telah mewakili KNKS untuk memberikan sambutan yang begitu hangat. Rasanya tidak lengkap jika dari Pinbuk, Ketua Pinbuk tidak menyampaikan sambutannya. Saya persilakan langsung Bapak Aslihan Burhan untuk memberikan sambutan tentang sejarah Pinbuknya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Ridho. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Rusli Indrawan, MSI, Sekretaris Menteri Koperasi. Yang kami hormati Bapak Agus Santoso, SHLLMN, Staf Khusus Menteri Koperasi, Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pembiayaan. Yang kami hormati Bapak Tongam Lumban Tuping, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, yang kami hormati juga Kang Maman Tirta Rukmana, praktisi IT Koperasi dan LKM, sekaligus juga anggota pembina Yayasan Pinbuk, dan juga Bapak Dr. Ahmad Subagio, pengamat Koperasi dan LKM, sekaligus juga Ketua INVEA. Alhamdulillah juga Pak Dr. Bagus Aryo dari KNKS, terima kasih Pak Bagus atas kerjasamanya selama ini, serta kawan-kawan semua para peserta. Alhamdulillah berkesempatan pada saat ini kita lanjutkan kembali untuk SMBF kali ini. Pak Sesmen dan Bapak sekalian, perlu kami laporkan, Pinbuk dengan singkatan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil itu didirikan pada tanggal 13 Maret tahun 1995 oleh 3 lembaga, yakni IJMI, waktu itu Pak Profesor Habibie, kemudian MUI, waktu itu almarhum Pak Kiai Haji Hasan Basri, dan juga Pak Zainul Bahar selaku Dirut Bank Muamalat yang waktu itu masih satu-satunya bank syariah. Dengan promotor utama tentu adalah Pak Profesor M. Amin Aziz, ya. Tujuan utama dari pendirian Pinbuk adalah mendorong pengembangan Baitul Mal wal Tamwil (BMT) yang kemudian sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi oleh pemerintah dan kelembagaannya sebagai koperasi dan juga LKM. Awalnya BMT itu adalah dulu kerjasama Pinbuk dengan PHBK Bank Indonesia, Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat, adalah sebagai KSM Syariah. Jadi izinnya itu adalah sertifikat operasional sementara dari Pinbuk atas kerjasama dengan Bank Indonesia tersebut. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah kita komunikasi dengan Departemen Koperasi, waktu itu masih Departemen Koperasi, dengan Dirjen Koperasi Perkotaan, difasilitasilah sebagai KSP Syariah. Jadi KSP Syariah. Nah, dalam perjalanannya kemudian di-upgrade karena dipandang KSP kurang tepat untuk BMT, karena pinjaman itu hanya salah satu produk, dan itu produk sosial dari BMT. Maka muncullah kemudian Permen nomor 91 tahun 2004 menjadi KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan ini saya kira cukup berkembang BMT juga dengan kelembagaan ini. Tapi kemudian muncullah Undang-Undang LKMS, Undang-Undang LKM nomor 1 tahun 2013, di mana dipisahkan yang urusan jasa keuangan menjadi perannya OJK, ya, dengan Undang-Undang LKM tersebut. Maka kemudian pilihan bagi BMT ada 2, satu sebagai koperasi tetap sebagai kemudian dimunculkanlah Permenkop nomor 16 tahun 2015 sebagai KSPPS, yang kemudian sekarang sudah di-upgrade lagi menjadi Permenkop nomor 11 tahun 2017 sebagai KSPPS. Yang kedua adalah bisa juga sebagai LKMS. Dan untuk itulah Pinbuk sebagai lembaga swadaya masyarakat, kita bekerjasama dengan Kemenkop, Pak, selama ini
dengan Deputi SDM, dengan Deputi Pembiayaan, dan juga dengan Deputi Restrukturisasi Usaha dalam pengembangan terutama adalah BMT dan UMKM. Kemudian juga kami Pak Toping kami laporkan kami juga selama ini kerjasama dengan dengan Direktorat LKM OJK dan dengan Lasnas BSMU selama beberapa tahun ini mengembangkan bank wakaf mikro, ya, BWM. Ini saat ini sudah ada 56 titik di 56 pesantren. Jadi saya kira itu sebagai laporan, Pak. Dan kami berharap dengan forum ini menjadi clear apa yang selama ini sudah muncul di media tentang shadow banking, bahwasanya masing-masing punya rumah tangga dan ada peran yang bisa diperankan oleh masing-masing, BMT sebagai KSPPS, sebagai LKMS, dan juga sekarang ini ada juga sebagai BWN. Dan kami berharap nanti ada muncul satu arahan kebijakan yang bijak dari Bapak-Bapak sekalian untuk bagaimana pengembangan KSPPS dan LKMS ini ke depan lebih baik lagi sebagai satu pilar utama dari perekonomian Indonesia. Demikian, terima kasih kepada para peserta. Saya kami selamat untuk mengikuti. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin, mumpung masih di Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aslihan Burhan yang